Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung bersama saya, Krisdayanti, S2 Kebidanan, Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam video pembelajaran pada kali ini, saya membawa materi yang pertama, pertemuan itu asuhan antenatal care pada ibu hamil. Teman-teman sekalian, di sini teman-teman ada yang tahu apa sih itu antenatal care? Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan antenatal care pada di awal kehamilan dan seterusnya? Di sini pun ada definisi antenatal care merupakan suatu pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil sendiri secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Teman-teman di sini, kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan secara awal? Karena ibu hamil yang setelah persalinan otomatis akan melihat kondisi fisik yang dialaminya, baik secara tubuh ataupun yang lain, pasti berbeda setelah dan sebelum persalinan. Di sini adapun tujuannya itu meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan, hingga dapat melahirkan bayi dengan selamat serta meminimalkan trauma yang kemungkinan terjadi pada saat persalinan, menurunkan jumlah angka kematian serta kesakitan pada ibu. Dengan melakukan ANC pada awal kehamilan dan seterusnya akan menurunkan jumlah angka kematian. Kenapa? Karena kita bisa mendeteksi sejak awal komplikasi atau apa yang terjadi, riwayat, apakah dia punya riwayat penyakit sebelumnya atau bagaimana. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ANC. Kepatuhan ibu hamil dalam melakukan kunjungan antenatal care dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama ada usia, kedua tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh karena setiap orang mungkin ada yang tidak pendidikannya di bawah ataupun di atas, dan ada yang paham mengenai kenapa harus dilakukan ANC. Nah, dari kita segi kesehatan, otomatisnya pada bidan, kita harus lebih aktif melakukan promosi kesehatan, ada edukasi kepada setiap wilayah-wilayah tertentu yang khususnya punya ibu hamil. Terus ada pekerjaan, paritas, pengetahuan, sikap, jarak tempat tinggal, penghasilan keluarga, serta sarana media informasi, dukungan suami, dukungan keluarga, serta dukungan dari petugas kesehatan. Seperti yang dijelaskan tadi, dari petugas kesehatan kita harus lebih aktif memberikan promosi kesehatan pada ibu hamil. Di sini pun ada keuntungan dari antenatal care sendiri. Pertama itu membantu ibu dan keluarga untuk mempersiapkan persalinan, kelahiran, dan kedaruratan yang mungkin terjadi. Kedua, mendeteksi dan mengobati komplikasi-komplikasi yang timbul selama kehamilan. Dengan adanya ANC secara rutin, otomatis kita bisa mendeteksi komplikasi yang akan timbul pada saat persalinan, karena sejak awal harus dilakukan pemeriksaan secara dini. Kemudian ada asuhan antenatal yang berkualitas. Yang pertama, asuhan diberikan oleh petugas yang terampil secara berkesinambungan,
kedua, persiapan persalinan serta potensi komplikasi. Yang ketiga, mempromosikan kesehatan dan pencegahan penyakit, contoh TT dan suplai gizi. Keempat, deteksi dan pelaksanaan komplikasi secara dini. Yang terakhir, deteksi dini serta merawat penyakit yang diderita, contohnya HIV, penyakit medis lain yang diderita, hipertensi atau diabetes. Apa sih yang dilakukan pada kunjungan trimester pertama, kedua, dan ketiga? Nah, di sini dijelaskan teman-teman trimester 1 pada dilakukan kunjungan 1 sampai 2. Ada yang bisa dilihat itu pertama riwayat penyakit dan riwayat keluarga. Contohnya riwayat penyakit itu misalkan ibu punya hipertensi ya, atau penyakit riwayat lainnya, itu bisa dideteksi secara awal, karena ketika tidak dilakukan pemeriksaan secara awal itu bisa berdampak pada saat persalinan nanti. Bisa jadi. Kedua, ada penentu resiko, penilaian kemungkinan komplikasi. Nah, ketika awal persalinan, ketika tidak dilakukan tadi riwayat-riwayat, bisa jadi kemungkinan komplikasi persalinan atau resiko yang terjadi. Tiga, perencanaan ANC selanjutnya. Di semester kedua, dilakukan kunjungan 2 kali, yaitu menentukan penilaian pertumbuhan janin, kesejahteraan ibu, 3, deteksi preeklamsi, seleksi malformasi kongnital, serta seleksi diabetes gestasional. Dari teman-teman sekalian bisa paham ya apa di trimester 1, trimester 2, dan ANC itu seperti apa sendiri. Next, di sini ada trimester ketiga, kunjungan dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu penilaian pertumbuhan janin, kesejahteraan ibu, dan deteksi preeklamsi. Sama seperti yang dijelaskan tadi pada trimester kedua, yaitu kita harus tetap memantau pertumbuhan janinnya. Yang kedua, ada penilai persiapan persalinan rumah sakit, di mana kita harus memberikan edukasi kepada ibu, di mana dia akan melakukan persalinan, serta untuk memilih agar ketika terjadinya atau tiba-tiba ibu merasakan sakit, dia bisa memilih tepat, oh saya ingin melahirkan seperti ini. 3, penilaian kesejahteraan janin pada usia 35-37 minggu. Standar pelayanan ANC. Standar pelayanan ANC sendiri yang terbaru itu ada 4 ya, 14 sekarang. Yang pertama itu ada tinggi badan, berat badan, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi TT, dan pemeriksaan FE, ada konseling dalam rujukan, tes keracunan urin, tes HB, senam hamil, pemberian obat malaria, pemberian obat pondok. Di sini semuanya sangat penting karena bisa mempengaruhi kehamilannya serta persalinan yang akan mendatang. Seperti itu ya, teman-teman. Di sini ada edukasi kesehatan bagi ibu hamil nih. Otomatis yang pertama, nutrisi paling penting ya lah. Kalori, berapa sih kalau jumlah kalori yang dibutuhkan per hari untuk ibu hamil? Yang tahu, jadi jumlah kalori yang dibutuhkan pada ibu hamil setiap harinya itu sekitar 2.500 per hari. Protein sendiri dibutuhkan sekitar 85 gram per hari, dan kalsium 1,5 gram per hari. Dan zat besi sendiri ini sangat penting nih. Ketika ibu tidak mengonsumsi zat besi, kemungkinan akan terjadi pusing atau pusing, mual, seperti itu. Jadi pemberian zat besi itu sangat penting ya untuk ibu hamil dan untuk pertumbuhan janinnya.
dan ada asam folat dan tetanus toxoid. Tetanus toxoid diberikan sekitar 0,5 ya cc pada ibu. Tetanus toxoid sendiri ini ada beberapa ini empat ya, TT1, TT2, TT3 dan TT4. TT1 itu terdiri dari disuntikan pada awal kehamilan, sedangkan TT2 dilakukan 4 minggu setelah TT1 dan TT3 diberikan 6 minggu setelah TT2 dan TT4 diberikan setelah 1 tahun TT4 dan begitu pun seterusnya. Terakhir TT5 diberikan 1 tahun setelah TT4. Perawatan payudara sangat penting juga karena ketika tidak dilakukan perawatan selama kehamilan bisa jadi mempengaruhi setelah persalinan. Kan setelah persalinan kita pasti melakukan IMD pada setelah lahiran, jadi kita harus melakukan perawatan-perawatan sebelumnya sehingga setelah lahir IMD kan terasa mudah dan begitu lancar ketika diberikan IMD pada bayi. 3. Kebersihan tubuh. Serasa kebersihan ini sangat penting juga ya, teman-teman. Wah, tidak hamil maupun hamil, kebersihan pasti penting ya. Serasa teman-teman juga tahu, di sini kebersihan tubuh bisa jadi untuk personal hygiene lah ya, lebih pentingnya mulai dari rambut, punya rambut, kuku, semuanya itu butuh kebersihan tubuh karena ketika kita hamil pasti ada rasa malas untuk melakukan, beda ketika kita yang tidak hamil sama yang hamil seperti itu. Nah, teman-teman di sini ada ini kuis nih. Teman-teman bisa isi sendiri dengan melakukan scan, bisa dilakukan ya. Nih, ada beberapa 5 kuis. Nanti teman-teman bisa ini scan sendiri ya. Ini adalah kuisnya. Terima kasih. Mungkin cuma sampai itu materi yang bisa bawakan hari ini. Semoga teman-teman bisa dimengerti apa yang sudah dijelaskan. Jika ada pertanyaan ataupun ini bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.